Banyak masyarakat yang mengeluh tentang jalan rusak, fasilitas umum yang tidak berfungsi, banyak kecelakaan, kemacetan di mana-mana. Pemimpin kita cuma bilang, kali ini ada cerita dari sebuah desa. Ini dia ceritanya. Cerita ini berawal dari tahun 1997. Jadi ada anak muda nih ceritanya. Anak muda ini namanya Harun. Usianya sekitar 18 tahunan. Dilema karena dari lulus sekolah, susah nyari kerjaan. Dia ambisi untuk dapat kerja. Karena apa? Salah satu orang tuanya udah meninggal, yaitu bapaknya. Sekarang tinggal ibunya. Dan dia pun anak tunggal. Jadi dia punya keresahan karena dia harus ngebantu ibunya buat mencari nafkah. Ya ibaratnya anak cowok menggantikan posisi bapaknya lah. Udah ke sana, udah ke sini, nyari kerjaan susah. Nah, suatu hari si Harun ini ketemu nih sama bapak-bapak. Nah, bapak-bapak itu ternyata bos peternakan ayam yang kebetulan banget lagi pengen nyari karyawan buat buka cabang baru. Ketemulah Harun. Jadi pas ketemu Harun di warung. Harun lagi ngopi ya kan setelah dia habis ngasih lamaran ke sana ke sini ke sana ke sini, capek istirahat, ketemulah si bapak ini. Nah, singkat cerita dia ngobrol karena Harun pakai baju hitam putih kan, cari kerja. Ditanya lah sama si bapak, habis nyari kerja? Iya pak. Dapat? Belum pak, susah sekarang nyari kerja. Mau kerja nggak? Mau banget pak. Cuma kalau kerja di saya ya gitu. Kerjanya di peternakan, mau nggak? Kata dia gitu. Harun bilang, apa aja pak, saya mau. Yang penting kerja halal, dapat uang biar bisa bantu ibu saya. Oh baguslah kalau gitu. Jadi saya ada rencana buat buka cabang baru peternakan, ya kan? Nah, sebelum dia buka cabang baru, dia pengen cari orang karyawan yang bisa di training atau dididik dulu di peternakan dia yang lama. Niatnya, kalau si orang ini atau si karyawan baru ini udah mahir, udah bisa, dia buka cabang baru, nanti si orang yang baru ini nih bener-bener full ngurusin peternakan yang baru itu. Jadi si bapaknya ini bisa lepas, cukup kontrol jarak jauh lah. Nah, kebetulan peternakannya si bapak ini ternyata tetangga desanya Harun. Dan si bapak ini mau buka peternakan di desanya si Harun. Cocok banget kan? Akhirnya Harun dengan senang hati, dengan bahagianya dia, wah mau banget pak, ayo pak, pokoknya saya udah mau deh, kerjaan apa aja saya mau, oke gitu. Oke, ya udah kalau gitu besok ke tempat saya, ini alamatnya. Oke pak, besok pagi saya ke sana. Oke, besoknya nih Harun langsung dengan semangatnya dia udah minta doa restu sama ibunya. Ibunya pun senang banget dengar dia dapat kerjaan gitu. Wah, pagi-pagi udah semangat deh datang ke peternakan ke sana. Nah, di sana Harun diajarin deh caranya kasih makan ayam, kasih vitamin, ada proses suntik menyuntik ayam juga untuk si vitaminnya atau si entah itu antibiotik atau apalah kayak gitu. Intinya untuk kesehatan si ayam. Ayam ini itu ayam potong, bukan ayam petelur. Jadi yang memang bener-bener dibutuhin banget kualitas dagingnya gitu kan. Jadi postur-postur yang bagus, yang gede-gede kayak gitu intinya. Oke, berjalannya waktu 6 bulan berjalan Harun kerja di situ, Harun udah dianggap mahir, udah dianggap bisa nih. Karena Harun sendiri
Dikenal sebagai anak yang rajin, terus baik, pokoknya catatannya nggak ada yang buruk lah. Karena keseriusan kerjanya dia juga, dalam waktu 6 bulan dia benar-benar udah bisa dilepas sama bosnya. Akhirnya buka lah cabang baru si peternakan ayam ini di desa Harun. Kebetulan jaraknya nggak jauh dari rumahnya Harun. Rezekinya bagus banget si Harun. Oke, kebangunlah nih si peternakan ayam ini, ya kan? Launching lah ceritanya. Diresmikan nih, Harun bakal pegang si peternakan itu. Jadi si bosnya ini cukup kontrol-kontrol aja dan supply apa yang dibutuhin Harun. Oke, akhirnya saat pembukaan itu datanglah ayam perdananya sekitar 1000 ekor. Dituruninlah ayam 1000 ekor, ya kan? Seperti biasa Harun merawat, kasih makan, kasih vitamin segala macem, ya kan? 2 sampai 3 kali proses peternakan itu, proses panen lah. 2 sampai 3 kali proses panen itu aman. Semua berhasil dan gak ada yang mati. Si Harun ini udah terkenalnya baik di kampungnya, rajin, ya kan? Sekarang dia punya ibaratnya walaupun kerja dia megang peternakan dan uangnya lumayan gitu kan. Dan juga si Harun ini ganteng lah orangnya. Banyak lah cewek-cewek yang memang seneng sama dia gitu. Dan ada suatu hari saat Harun lagi santai sore nih setelah aktivitas dia, sore ngopi di depan kandang, di depan peternakan, karena si Harun memang tidur di area peternakan gitu. Karena memang si peternakan itu memang harus ditungguin 24 jam, menghindari hama kayak ular atau musang dan sejenisnya yang memang bisa memangsa si ayam-ayam itu gitu. Nah, sore hari ini menjelang maghrib, Harun lagi santai ngopi di depan peternakan, ya kan? Tiba-tiba lewat nih gerombolan cewek, ada 3 orang lewat, negor si Harun lah, lagi santai nih gitu ya. Oh iya, sini mampir, kata Harun gitu kan. Mampir lah tuh si cewek, siapa yang nggak mau mampir, ya kan? Ditawarin nama Harun, ganteng, usaha ada gitu kan, penghasilan oke. Mampirlah si 3 cewek ini, cuma sekedar ngobrol-ngobrol aja, nggak ada istilahnya yang serius atau memang Harun itu mengincar dari salah satu perempuan itu, nggak ada. Udah, singkat cerita, esok harinya pagi-pagi tiba-tiba Harun nemuin ayamnya itu mati sekitar 100 ekor. Wah, Harun langsung panik. Ada apa ini? Tiba-tiba kok ayam mati segitu banyaknya? Apa yang salah? Pakan masih sama, prosesnya masih sama, dan dia benar-benar teliti dan juga hati-hati. Ada apa? Telepon Harun langsung ke bosnya ini. Pak, hari ini ayam ada yang mati pak, cukup banyak, sekitar 100 ekoran gitu kan. Oh, yaudah, kamu nggak usah terlalu diambil pusing, nggak usah dipikirin. Nanti saya datang ke situ paling agak sore. Nah, sore ini bosnya datang ke situ. Si bangke-bangke ayamnya itu Harun belum dibuang karena buat bukti dia juga kan. Oke, si bosnya lihat nih, banyak juga ya, iya. Tapi udahlah Harun, nggak usah dipikirin lah gitu. Apa-apa namanya belum rezeki. Harun masih bertanya-tanya dong, heran kenapa ya Pak kok bisa mati gini ya? Oh banyak banget yang mati. Nanti kamu juga tahu kenapa hal ini bisa kejadian kayak gitu. Loh, kenapa Pak? Bisa dijelasin? Ya susah dijelasin dengan logika, dibilang gitu kan si bosnya ini. Karena ini berhubungan dengan mistis. Wah, Harun baru mulai ini nih, makin kaget gitu. Mistis. Selama ini nggak ada tuh yang namanya kayak gitu-gitu gitu kan. Ternyata peternakan ayam itu
memang menyimpan mistis yang lumayan ini juga gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang tahu tentang peternakan mungkin tahu. Jadi rata-rata peternakan ayam itu berhubungan dengan hal mistis juga. Nah, si bosnya juga belum mau terlalu terbuka. Akhirnya di peternakan itu kan ada CCTV. Harus ngecek lah CCTV. Kenapa ayam ini tiba-tiba bisa mati? Gitu. Dicek di CCTV itu nggak ada hal yang aneh, nggak ada yang janggal. Tiba-tiba si ayam tidur aja, tidur duduk gitu kan, duduk rata semua rapi. Pas pagi-pagi bangun tuh ya si 100 ekor itu aja nggak bangun gitu. Oke, udah berjalan lagi nih. Nah, si 3 cewek yang kemarin-kemarin mampir makin sering mampir ceritanya nih, karena mungkin ada minat sama si Harun juga nih dari salah satu cewek ini. Tapi karena mereka geng bertiga, jadi selalu datang ke situ bertiga. Datang lagi lah ke peternakan, ngobrol-ngobrol segala macem, makin akrab ya kan. Setelah itu mereka udah selesai pulang segala macem. Besoknya kejadian lagi tuh, ayam meninggal lagi tuh, ayam pada mati lagi tuh. Duh, kok kayak gini ya, kok kayak gini ya, kok ngulang lagi ya. Dan jumlahnya makin banyak gitu. Telepon lagi bosnya. Akhirnya bosnya di situ mau terbuka, bilang, Run, ini penyebabnya karena ada gadis main ke sini. Loh, apa urusannya pak? Ya makanya itu susah dijelasin. Ternyata gini, peternakan ayam itu punya pantangan. Ini posisinya kayak gue pribadi juga nggak tahu ya, apakah memang semua peternakan ayam kayak gitu atau memang hanya peternakannya si Harun aja, si bosnya aja yang mungkin punya embel-embel tertentu. Kenapa ada pantangan kayak gitu? Jadi nggak boleh ada anak gadis main ke peternakan dia. Resikonya ayam dia akan pada mati karena dianggap melanggar. Pasti curiga dong. Anggapannya wah nggak bener nih bosnya gitu kan, segala macam. Pasti kan mikirnya entah ini pesugihan lah atau apalah kayak gitu, bisa jadi. Harun makin heran, kok bisa pak? Iya saya juga nggak, si bosnya bilang saya nggak bisa ngejelasin secara detail, intinya jangan lagi-lagi ada anak gadis yang main ke sini. Kalau ada anak gadis main ke sini, ini resikonya. Wah, Harun udah makin bingung. Bosnya bilang silakan kalau kamu mau deketin wanita atau mau ada yang kamu seneng di luar, jangan sampai mereka main ke sini. Dan hal itu nggak terjawab. Kenapa? Apa sebabnya? Bosnya pun nggak mau cerita secara gamblangnya kayak gimana. Tapi setelah kejadian itu, suasana peternakan Harun makin mencekam nih, makin horor. Tiap malam tiba-tiba ada sosok kuntilanak datang di tengah-tengah peternakan itu di dalam gerombolan ayam. Ayam tiba-tiba hilang gitu aja, dan ayam banyak yang mati dengan posisi lehernya kayak bekas gigitan gitu kan. Kemungkinan kalau emang ular kan mungkin dimakan nih, ini enggak. Dan banyak posisinya si ayam yang mati karena lehernya kayak bekas digigit gitu. Hal-hal yang kayak gitu makin banyak, dan lambat laun Harunnya juga belum nggak bisa terima dengan hal itu, stres juga. Terus si ayam juga makin lama makin habis ya kan. Dengan kejadian kayak gitu, alhasil si peternakan itu tutup, bangkrut lah. Nah, sampai akhirnya si peternakan itu bangkrut pun si bosnya masih belum mau cerita. Karena apa? Tapi si bosnya udah tahu peternakan ini akan bangkrut karena udah ada pantangan yang dilanggar kayak gitu. Sampai saat ini itu nggak kejawab masalahnya. Teka-teki itu masih selalu ada. Sampai gue dapetin cerita ini pun itu belum ada jawabannya. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa ada pantangan kayak gitu? Nah,
Buat teman-teman nih ya yang tahu soal peternakan ayam, dan gue juga nggak tahu cerita ini beneran nyata atau cuma fiktif doang gitu kan. Oke, mungkin sampai di sini dulu ceritanya. Next mungkin bakal ada cerita seru lagi yang buat teman-teman makin betah di sini ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu setia buat dengerin ocehan gue, dengerin cerita-cerita dari gue. Terima kasih banyak. Dan buat yang baru jangan lupa klik tombol di bawah, klik juga jempol ke atasnya ya kan, dan dukung terus channel ini biar makin berkembang. Thank you. Kita ketemu lagi di lain waktu dengan gue, Robi Zimbot. See you.